Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rismalia, NPM 201600080 dari kelas PGSD 4B. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara, SPD, MPD. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahirlah sistem perjuangan baru yang terkenal dengan kebangkitan nasional. Mari kita bahas bersama-sama. Ada beberapa faktor penyebab kegagalannya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Di antaranya yaitu 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak dan masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Dan 3. Kalah dalam persenjataan. 4. Belanda juga menerapkan politik adu domba. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan disebut pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, 2. Masa radikal, dan 3. Masa moderat. Pertama, masa awal atau pergerakan nasional. Pada tahun 1900-an, pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Berikutnya, masa awal radikal yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 tersebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi yang bersifat radikal diantaranya adalah Himpunan Indonesia, Partai Komunis, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah masa moderat. Terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya mereka, menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya rasa kebangsaan di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Majapahit dan Sriwijaya, serta keberagaman kerajaan-kerajaan Islam pada masa Majapahit.
kerajaan mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena masukan maritimnya yang kuat. Masih ingatkah kamu tentang peristiwa muda pada pembelajaran yang lalu? Kita sudah pernah mempelajarinya. Mari kita ulas sedikit tentang hasil keputusan pada malam penutupan Kongres Indonesia II, 28 Oktober 1928. Pertama, penerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, penerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Dan keempat, diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir pada peristiwa Sumpah Pemuda dengan menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antaranya pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Ada beberapa unsur yang membedakan antar suku di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa Indonesia pasti memiliki adat istiadat. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Unsur yang kedua yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contohnya suku Lampung menggunakan bahasa Lampung dalam percakapan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau garis ibu atau kedua-duanya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.